wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari kalian sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang meraih al-falah. Al-falah itu kebahagiaan yang sejati, yang kekal, itu di surga. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyebutkan bahwasanya dalam Al-Quran Allah tidak hanya bercerita tentang kisah para nabi yang berdakwah, bagaimana kisah mereka dan perjuangan mereka, tapi Allah juga bercerita tentang orang-orang yang ikut serta dalam dakwah meskipun mereka bukan para nabi, meskipun mereka bukan para nabi. Contoh misalnya tentang para sahabat, tadi Allah sudah puji, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Dan dalam surat Yusuf Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallah ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku beserta orang-orang yang menyertaiku, aku dan orang-orang yang menyertaiku, kami sama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian kepada para sahabat, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya berdakwah bersama Nabi dengan cara mereka masing-masing. Mereka lah penyampai ayat-ayat Allah sampai kepada kita, mereka lah penyambung lisan Nabi menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berdakwah kemana-mana menyebarkan ilmu. Maka Nabi berkata, atau Allah menjadi berkata, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dengan orang-orang yang mengikutiku, yaitu para sahabat yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi antara kisah-kisah yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang juga ikut berdakwah, seperti misalnya kisah mukmin ali Fir'aun. Mukmin ali Fir'aun ini seorang dari keluarga Fir'aun yang dia beriman kepada Nabi Musa, tetapi dia takut terus terang, maka dia menyembunyikan imannya. Tetapi dia ikut berdakwah dengan membela Nabi Musa, mengajak Fir'aun dan para pengikutnya berfikir, yang Allah abadikan dalam surat Ghafir. Seperti Allah berfirman, qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardi fasad. Fir'aun bilang, biarkan aku bunuh Musa, aku khawatir dia merubah-rubah agama kalian dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kemudian Nabi Musa, qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Maka Nabi Musa berlindung kepada Allah. Setelah itu Allah ceritakan tentang seorang mukmin yang tidak diketahui namanya siapa. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Ini orang ini diceritakan, kata Allah, dan berkatalah seorang lelaki mukmin dari keluarga Firaun, itu dari suku Kibet, dari suku Egypt, dari suku Akbar, bukan dari Bani Israel. Yaktumu imanahu, dia menyembunyikan imannya, maka dia dialog. Dan Allah sebutkan kisahnya 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman dalam Al-Quran. 3 halaman Allah sebut dalam Al-Quran. Maka Allah pun bercerita, dia mau menasihat, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Banyak sekali. Apakah kalian akan bunuh seorang, itu maka kalian ingin bunuh Musa, dan sementara dia berkata rabbi Allah, Tuhan adalah Allah. Kemudian dia telah datang dengan bayyinat, dengan dalil. Intinya nasihat banyak ya. Nasihat banyak. Kalau kita mau bahas tentu panjang lebar ya. Nasihat dia sangat indah, tetapi intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya dia diceritakan oleh Allah karena dia berdakwah, karena dia berdakwah membela Musa. Sampai dia tadi berkata, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum ila sabilir rasyad. Ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Sampai akhirnya dia ingin ganggu, maka dia berkata, wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah berkata, "Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru." Akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatian kita, orang ini bukan nabi, bukan rasul, dia hanya orang biasa, tetapi dia pernah punya sumbangsi dalam dakwah, di mana dia membela Nabi Musa dengan mengajak Fir'aun dan pembesar-pembesarnya berfikir ulang, kalau ingin bunuh Musa, pikirkan terlebih dahulu. Akhirnya Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran sampai 3 halaman. Kenapa? Karena dia berdakwah. Siapa dia? Enggak tahu namanya siapa. Allah hanya mengatakan rajul, seorang lelaki. Tapi dia mulia. Enggak penting siapanya, yang penting apa perbuatannya, amalnya, sumbangsinya. Di antara juga orang yang Allah sebutkan kisahnya, meskipun kisahnya kelihatan tragis tapi sungguhnya indah, adalah Shahib Yasin. Shahib Yasin maksudnya seorang yang disebut dalam surat Yasin sehingga dikenal dengan Shahib Yasin. Ada yang mengatakan namanya Habib. Namanya apa? Habib ya. Di mana ketika para rasul berdakwah kemudian ingin dibunuh oleh kaumnya, para rasul tersebut ya. Kemudian mereka mengatakan, kalau kalian tidak berhenti berdakwah, lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian tidak berhenti berdakwah, kami akan merajam kalian atau kalian akan merasakan dari kami azab yang pedih. Kemudian Allah sebut ada seorang, wajaa rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dari ujung kota datang seorang yang bergegas, yas'a maksudnya bergegas, mungkin dia berlari, mungkin dia cepat. Dia ingin membela para nabi dan rasul tersebut, maka dia ngajak kaumnya berfikir, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul, jangan kalian bunuh, jangan kalian siksa, ikuti mereka. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dia ajak berfikir, ikutilah mereka. Emang mereka ketika berdakwah ingin dunia dari kalian, ingin jabatan dari kalian, ingin kedudukan dari kalian? Tidak. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran. Ikutilah orang-orang yang tidak minta upah dari kalian, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang dapat petunjuk. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tidak beribadah kepada yang telah menciptakan aku dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. A'attabi'u, gimana ayatnya? Min dunihi alihatan ayyuridir rahmanu bi dhurrin la tughni anni syafa'atum syai'a wa la yunqidhun inni idzal la fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ya. Maka dia ajak berpikir, masa saya harus mengikuti sesembahan-sembahan selain Allah yang kalau Allah ingin keburukan kepadaku, mereka tidak bisa menolongku sama sekali, dan mereka tidak bisa beri syafaat kepadaku sama sekali. Dan aku beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah. Akhirnya dia dibunuh. Ya, Shahib Yasin dibunuh oleh kaumnya, dikeroyok, akhirnya mati. Tapi kata Allah, qila dukhulil jannah, masuklah engkau ke dalam apa? Surga. Ini masuk surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seandainya kaumku tahu apa yang Allah lakukan kepadaku, Allah telah mengampuni dosa-dosaku dan Allah telah menjadikan aku orang-orang yang mulia. Allah telah menjadikan aku orang-orang yang mulia. Maka dia pun masuk surga dan langsung menikmati bagian dari nikmat surga tersebut ya. Meskipun di alam barzah tentu kita tahu bahwasanya orang-orang beriman ruh mereka berjalan-jalan di surga. Para syuhada ruh mereka masuk dalam burung hijau kemudian berterbangan di surga. Tapi belum sempurna menikmati surga, karena surga baru dinikmati secara sempurna pada hari kiamat kelak ketika jasad dan ruh dikembalikan secara sempurna. Adapun di alam barzah ada sebagian kenikmatan surga yang dirasakan. Makanya Allah mengatakan qila dukhulil jannah, masuklah ke dalam surga, dan dia sudah mulai masuk dalam surga tapi tidak sempurna. Maka dia berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aku dimuliakan di alam barzah ini. Kenapa? Karena dia punya sumbangsi dalam apa? Dakwah. Allah juga sebutkan kisah orang berdakwah seperti dalam surat Al-A'raf ketika ada sebagian kaum Bani Israel yang kurang ajar ingin menipu Allah. Kata Allah, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum
yauma sabatim syura'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada orang Yahudi yang bangga dengan suku mereka, yang mereka menyatakan kami penghuni surga, nenek moyang kami penghuni surga. Maka di antara bantahan Allah kepada orang Yahudi, tanyakan kepada mereka, orang Yahudi yang sombong-sombong tersebut, tentang kisah sebagian nenek moyang mereka atau pendahulu-pendahulu mereka yang pernah Allah rubah jadi monyet-monyet dan babi-babi. Yaitu tentang suatu negeri suatu kaum yang tinggal di pesisir pantai. Ittatihim hitanum yauma sabatim syura'a. Ketika mereka dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, sementara pada hari Sabtu ikan-ikan muncul dengan begitu banyak, ramai ikannya, tapi mereka dilarang. Tetapi ketika selain hari Sabtu ikannya nggak datang, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ikan nggak ada. Boleh mancing dari hari apa? Ahad sampai hari Sabtu, Jumat. Ketika hari Sabtu dilarang, ketika dilarang ikannya banyak. Itu ujian namanya. Akhirnya mereka cari akal gimana agar tidak melanggar perintah Allah tapi bisa melanggar. Gimana caranya melanggar tapi tidak dianggap melanggar. Akhirnya mereka pasang jaring hari Jumat atau mereka menggali galian pada hari Jumat. Ketika hari Sabtu ikan-ikan muncul banyak terjebak dalam jaring-jaring tersebut. Hari Ahad mereka ambil jaring-jaring tersebut sehingga mereka dapat ikan. Ini mereka lakukan berulang-ulang. Ternyata ada sebagian orang yang berdakwah menegur mereka. Ini maksudnya di sini. Tegur, kenapa kalian melakukan ini? Bukan ini adalah hilah. Ini adalah trik untuk menipu, mengakal-akali larangan Allah. Allah tidak melarang mengambil ikan pada hari Sabtu. Mereka membantah. Kami kan enggak ambil hari Sabtu, kami kan pasang jaring hari apa? Jumat. Terus ngambilnya hari apa? Ahad. Ya, ikannya salah sendiri masuk dalam perangkap. Tapi ini penipuan, meskipun caranya apapun tujuannya ketahuan, ingin ambil ikan pada hari Sabtu. Dinasihati, nah ada sekelompok, jadi ada 3 kelompok Allah sebutin. Kelompok pertama yang ngakalin Allah ngambil ikan pada hari apa? Sabtu. Kelompok kedua yang menegur. Kelompok ketiga diam dan menegur orang yang menegur. Ngapain tegur-tegur mereka? Ngapain tegur-tegur? Allah berfirman, "Id qala ta'ifatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida." Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Datang kelompok ketiga. Jadi kelompok pertama yang mengambil ikan yang bermaksiat. Kelompok kedua para pendakwah yang menasihati. Kelompok ketiga yang mau duduk manis, tidak menasihati. Justru kelompok ketiga ini menasihati kelompok kedua. Kenapa kalian nasihati kelompok pertama? Percuma. Mau dilarang enggak dilarang tetap aja ngambil apa? Ikan. Lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum. Kenapa kalian nasihati mereka? Apa jawaban orang-orang yang berdakwah tersebut? Ma'dziratan ila rabbikum, agar kami punya uzur di hadapan Allah. Yang penting kami sudah sampaikan. Wala allahum yattaqun, dan siapa tahu mereka bertahu. Kita coba dulu, siapa tahu mereka sadar. Maka apa kata Allah? Akhirnya pencari dunia tersebut menyesal. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula an manna Allahu alaina la khasafa bina. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Kata Allah, maka para pencari dunia kemudian setelah Qarun tenggelam, mereka menyesal. Mereka berkata, sungguh Allah yang berkehendak melapangkan rezeki kepada siapa dan menyempitkan rezeki kepada siapa. Kemudian mereka berkata menakjubkan, laula an manallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kami, tentu Allah akan menenggelamkan kami. Apa karunia Allah kepada mereka? Mereka sadar karunia Allah kepada mereka, mereka miskin. Kata mereka seakan-akan alhamdulillah kita miskin. Coba kalau kita kaya mungkin sombong seperti siapa? Qarun. Kami tenggelam. Mereka sadar bahwasanya ternyata terkadang kemiskinan itu anugerah. Maka mereka berkata, laula an manallahu alaina la khasafa bina. Seandainya doa kami terkabulkan, pingin seperti Qarun, Allah kasih seperti Qarun, tenggelam juga seperti apa? Qarun. Tapi Allah kasih karunia, doa kami tidak dikabulkan. Akhirnya jadi miskin. Jadi miskin akhirnya apa? Selamat. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bagaimana Allah abadikan perkataan orang-orang tersebut ketika menasihati, ajak berpikir. Ajak berpikir.
Jadi ikhwan, ketika kita digunakan oleh Allah, karunia dari Allah untuk berdakwah, kita bersyukur. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk berkecimpung di dalam dakwah, untuk meniti jalan para nabi dan rasul. Maka seorang berusaha mensyukuri nikmat tersebut dengan menjadi bagian daripada rel dakwah. Apakah sebagai dai-nya, apakah sebagai donaturnya, apakah sebagai panitianya, apakah sebagai apapun. Apakah sekedar untuk penasehat. Seperti tadi kita lihat rajulun mu'min ali Fir'aun, dia tidak sumbangsi apa, cuma sumbangsi nasihat. Jangan begitu, pikir dulu lah, cuma membantu dari sisi apa? Kata-kata. Karena dia enggak bisa apa-apa. Lihat Sohib Yasin, dia juga enggak bisa apa, dia cuma datang nasihat. Jangan begitu, para nabi benar, dia membela para nabi, akhirnya dibunuh. Lihat tadi yang penuntut orang punya ilmu, ketika nasihati Qarun, dia enggak punya apa-apa. Miskin, dia sudah sabarlah, pahala akhirat lebih baik, enggak punya apa-apa. Ya. Yang penting ikut sumbangsi dalam dakwah. Kalau bisa sumbangsi dengan materi, tentu itu nilai plus lagi. Oleh karenanya, di antara takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi mulai berdakwah, Allah pertemukan Nabi dengan orang-orang yang memiliki materi. Siapa pertama yang ditemukan oleh Allah? Istrinya Khadijah. Makanya kalau punya istri janda kaya, alhamdulillah. Nabi bertemu dengan siapa? Khadijah, dan seluruh hartanya dia berikan untuk dakwah Nabi. Karena dakwah memang harus butuh materi. Butuh orang-orang, para pejuang. Ada apa istilahnya? Manpowernya ada, SDM-nya ada, modalnya juga ada. Kalau modal ada, orang yang nggak ada nggak jalan, orang ada modal nggak ada juga susah. Maka ketika bisa bersinergi, dalam Aceh sinergi, dua-duanya sinergi kalau kata Pak Harto, G-nya jadi H ya benar, bersinergi. Jadi sudah bisa bersinergi, maka ini adalah rel dakwah yang sangat kuat. Demikian juga selain bertemu dengan Khadijah, Allah juga pertemukan orang-orang hebat. Abu Bakar kaya raya, sehingga Abu Bakar memerdekakan budak-budak. Nabi tidak bisa. Nabi lihat Bilal disiksa, Nabi nggak bisa apa-apa. Bagaimana? Nggak punya duit. Abu Bakar yang bebaskan Bilal. Kalau nggak ada, Nabi juga dipertemukan dengan siapa? Dengan Utsman bin Affan yang masuk Islam lewat Abu Bakar, dengan Abdurrahman bin Auf yang masuk Islam juga lewat Abu Bakar. Orang hebat di sekeliling Nabi. Ketika orang-orang datang ke Madinah, mereka enggak punya uang, tidak punya uang untuk beli air sumur, Utsman yang beli sumur tersebut. Ketika perang Tabuk, Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya, Umar menyumbangkan setengah hartanya, Utsman menyumbangkan juga banyak. Kata Utsman, "Alayya bimi'ati ibilin bi ahlasiha wa aqtabiha." Saya yang menanggung 100 ekor onta dengan pelananya dan dengan dudukannya. Kemudian Utsman berkata lagi, "Alayya bimi'atin ukhra." Saya sumbang lagi 100 yang lain. Saya sumbang 100 lagi yang lain, 300 ekor onta. Sebelumnya dia sudah bawa uang 1000 dinar. Tahu 1000 dinar berapa? 4/4 kilogram emas. 1000 dinar itu berapa? Kalau dikonversikan sekarang 4/4 kilogram emas. Kemudian onta 300 ekor. Setelah itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma darra bin Affan ma yaf'aluhu ba'dal yaum. Tidak akan beri mudarat kepada Utsman apapun yang dikerjakan setelah ini. Mau ngapain enggak ada masalah. Kenapa? Dia sudah punya sumbangsi dalam dakwah, sumbangsi yang besar. Abu Bakar di awal dakwah nyumbangkan hartanya sampai Rasulullah puji Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, "Ma nafa'ani malun qad, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar membantu Nabi di awal-awal dakwah. Oleh karenanya ketika Nabi berbicara tentang hasad, kata Nabi SAW, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Siapa? SDM dakwah yang punya modal. Rajulun atahullahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama yang hendaknya kita hasad kepada dia, kita ingin seperti dia, orang diberi ilmu kemudian dia mengajarkannya dan berhukum dengan ilmu tersebut.
Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal, seorang yang Allah berikan harta, wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq, dan dia benar-benar menggunakan harta itu untuk dihabiskan di jalan kebaikan. Makanya di situ Nabi menggunakan ibarat wa huwa yusallituhu ala halakatihi. Yusallit itu dia paksakan, nah ini butuh pemaksaan memang. Ya. Yusallit itu dia diarahkan, dia paksakan hartanya untuk dihabiskan ala halakati, untuk memang buat habis. Jadi awalnya habis memang. Buat ini habis, buat itu habis, buat ini habis memang. Wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Dia menggunakan hartanya dihabiskan dalam kebenaran. Ini orang yang perlu kita cemburui, kita hasati, karena dua inilah instrumen dakwah berjalan. Oleh karenanya seorang berusaha untuk masuk dalam rel dakwah, karena itu adalah jalan terbaik, karenanya dipilihkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Nah, nasihat saya kepada adik-adik yang lagi belajar, kesempatan belajar yang baik-baik, karena dalam dakwah kita butuh juga orang berilmu. Kalau nggak ada orang berilmu, gimana berdakwah? Rusak. Nanti akhirnya dakwahnya joget-joget, kemudian apa? Joget-joget, musik-musik, dangdutan, dangdut Islami, repot. Dan itu yang terjadi sekarang. Dakwah pakai DJ. Orang ramai senang DJ-nya, ikhtilat campur. Nggak ada. Dakwah ke TV aja nggak ada kontennya, nggak ada isinya. Belajar, belajar. Semangat belajar Al-Quran, belajar. Berniat semoga Allah jadikan saya termasuk pejuang dakwah di kemudian hari. Satu lagi, terlihat yang jadi orang kaya, buat apa? Buat jadi pejuang apa? Dakwah. Oleh karena semangat belajar yang serius, jangan malas-malasan. Belajar itu ya serius, ya, fokus, ditulis, diulang, diujikan. Ya. Fokus, ditulis, diulang, murajaah, diujikan. Berdoa kepada Allah, wazidni, Rabbi zidni apa? Ilma. Karena ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika seorang sedang medan dakwah, maka dia harus ikhlas kepada Allah. Makanya Allah berkata, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Aku menyeru kepada Allah. Maka jangan ada niat lain. Jangan niat popularitas, niat dunia-dunia. Ingat ya, berdakwah jalan Allah. Apa yang Allah berikan kita syukuri, kita jalani, sehingga menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Dan adik-adik bersyukur, para santri bersyukur sudah berada di jalan yang tepat untuk menuntut ilmu. Bersyukur orang tua perhatikan sehingga orang tua meletakkan adik-adik di pondok untuk belajar. Kalau kita melirik keluar di sana, betapa banyak anak-anak muda enggak jelas, main-main enggak jelas, maksiat enggak jelas, pergaulan tidak jelas, ya. Masa depan yang tidak tahu alurnya kemana, ya. Maka bersyukur punya orang tua yang mengarahkan kepada kebaikan. Bersyukur, karena betapa banyak orang tua tidak peduli dengan anaknya. Oleh karena jangan lupa semangat belajar untuk beribadah kepada Allah, untuk membahagiakan kedua orang tua. Jangan lupa ibadah, jangan lupa sholat malam, jangan lupa puasa Senin Kemis, ya. Dari sekarang dimulai, jangan lupa membantu orang. Kalau ada teman yang susah, belajar membantu orang lain sejak di pondok. Kalau tidak dimulai nanti susah. Ini saya mau cerita lucu ya, lucu tapi jadi saya dulu mondok juga, saya mondok di Jogja 1,5 tahun. Ketika itu saya dapat kiriman dari orang tua, tapi nggak banyak ya. Intinya saya beli Indomie karena saya pencinta Indomie. Ya. Indomie 1 karton isinya 40. Maka saya latihan puasa Senin Kemis. Jadi kalau sahur saya makan Indomie 1. Setiap sahur Indomie 1. Jadi 40 hari ya, 41 karton 40 hari apa? Puasa. Ketika saya bangun malam-malam, saya masak Indomie, datang seorang ikhwan. Allah, boleh sahur bareng? Boleh.
Dia mengambil Indomie saya satu. Baik, saya senang kalau sekali-sekali. Tapi ternyata setiap sahur dia muncul. Dia muncul. Wah, Indomie cepat habis kalau begini. Dan tidak pengertian, dia nggak pernah balik ngajak saya sahur sama dia. Mulai muncul, saya pelit waktu itu. Saya bilang, ini orang kurang ajar ya. Subhanallah. Jadi kadang dalam model kita harus belajar, sudahlah, nggak apa-apa. Saya juga dapat pahala puasa kok. Dia puasa, dia sahur pakai Indomie saya. Tapi kadang kita berpikir, makanya saya sejak di pondok kita harus sudah mulai belajar sholat malam, belajar membantu orang, belajar sabar, belajar tidak hasad. Di pondok dimulai. Sisihkan waktu untuk kawan-kawan, menghormati guru. Itu dimulai dari pondok. Dimulai dari pondok. Kemarin saya ketemu dia di Makassar. Nah, ini dia yang dulu ngambil Indomie saya. Dia jadi ustaz juga di pondok. Alhamdulillah ada manfaat Indomie. Mudah-mudahan ada sumbang si Indomie tersebut menjadikan dia ustaz. Jadi harus belajar dari pondok. Wallahu ta'ala bisawab. Ini saya ingin sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Enggak ada. Enggak ada. Kalau begitu sampai sini saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.